Brex adalah kasus skandal tambang emas terbesar di dunia. Jadi Brex itu adalah perusahaan Kanada yang bergerak di bidang eksplorasi tambang, didirikan oleh David Walsh di tahun 1989. Di tahun 93, Brex beli satu lokasi deposit emas di dekat Sungai Busang di Kalimantan Timur. Ini atas rekomendasi dari John Velderhoff, seorang geologis yang sangat terkenal. Ada seorang geologis yang menjadi project manager namanya De Guzma, dia mengestimasi bahwa ada 2 juta ons emas di tambang tersebut. Nilainya naik terus sampai di tahun 97 diestimasi ada 70 juta ons emas. Kemudian saham Brex naik dari 30 sen ke 286 dolar di tahun 97 dan di media disebut-sebut sebagai tambang emas terbesar dalam sejarah. Nah, pada saat harga saham tinggi, David dan Velderhoff mereka berdua menjual sahamnya senilai puluhan juta dolar. Lalu diinfokan bahwa project manajernya bunuh diri lompat dari helikopter. Kemudian ada pengajuan pengambil alihan manajemen tambang. Setelah dicek ternyata tambangnya kosong. Sampel yang pernah diambil selama ini semuanya dimanipulasi. Harga sahamnya jatuh dan perusahaan mengajukan bangkrut. Kemudian David meninggal dan Velderhoff dinyatakan tak bersalah. Ini adalah orang yang mencurangi kasino terbesar sepanjang sejarah. Ini nih guys, namanya Tommy Carmichael. Dulu dia punya usaha untuk perbaikan televisi, tapi nggak berjalan terlalu baik. Suatu ketika ada temennya ajarin dia pakai alat untuk curangin mesin kasino, kemudian dia pelajari ini dengan baik. Setelah fasih, dia akhirnya coba ke kasino asli dan berhasil bisa dapat sampai 5.000 USD per hari. Akhirnya dia full time di kasino sampai dapat jutaan dolar dalam beberapa tahun. Namun akhirnya dia ditangkap karena ada kasino yang nyadar kalau dia menang terus dan akhirnya dia dipenjara selama 5 tahun. Setelah keluar dari penjara, dia kumpulin orang banyak untuk jalanin ini lagi. Dia bikin berbagai macam alat untuk mesin-mesin kasino baru. Kali ini dia mendapatkan sampai jutaan dolar per minggu. Setelah beberapa tahun, dia ketangkep lagi dan kali ini dia dipenjara 1 tahun dan diberikan 3 tahun probasi. Akhirnya dia masuk daftar buku hitam kasino dan gak boleh masuk kasino manapun selamanya. Akhirnya dia merasa bersalah dan kemudian membuat alat anti kecurangan untuk dijual ke kasino-kasino. Tapi ditolak karena alatnya diduga malah bisa curangin mesinnya. Enron adalah salah satu kasus skandal akuntansi terbesar dalam sejarah. Enron didirikan oleh Ken Lay dan bergerak di bidang pembangkit listrik, pipa gas, dan juga trading komoditas. Di awal tahun 90, Enron mengubah metode akuntansinya ke mark to market. Jadi misalnya kalau dapat kontrak kerja 10 tahun, semua pendapatan dalam 10 tahun itu langsung dicatat di tahun yang sama, walaupun nanti kontraknya belum tentu jalan. Pendapatan di tahun 2000 sampai 100 miliar dolar. Investor melihat pertumbuhannya sangat pesat karena pendapatannya naik secara drastis. Nilai perusahaan di tahun 2000 sampai di atas 60 miliar dolar. Sampai majalah Fortune mengatakan Enron merupakan perusahaan paling inovatif di Amerika. Dan gilanya mereka bikin 3.000 perusahaan untuk ambil hutang bank 10,2 miliar dolar dengan jaminan saham yang digoreng. Terus mereka cari celah supaya hutangnya ini nggak dicatat di perusahaan induk. Di tahun 2001, Sharon, salah satu petinggi di Enron, melaporkan kecurangan ini. Dan setelah terkuak, Enron deklarasi bangkrut di tahun 2001 dan nilai sahamnya rontok. Semua yang terlibat di penjara. Theranos adalah salah satu kebohongan bisnis terbesar dalam sejarah. Ini nih guys, biasanya kalau kita mau ngecek kesehatan, kita harus ngambil darah banyak ditaruh di tabung-tabung. Perusahaan ini membuat sebuah invensi di mana kita hanya perlu 1 tetes darah aja dan itu bisa melakukan 30 jenis pengetesan dengan alatnya. Ini guys foundernya, jadi dia namanya Elizabeth Holmes, dia mendirikan Theranos di umur 19 tahun pada tahun 2003. Sampai 2015 dia berhasil menggalang dana 700 juta dolar dari investor. Dia diliput oleh banyak media dan sempat dibilang sebagai the next Steve Jobs karena perusahaan yang dia rintis itu sampai senilai 9 miliar dolar hanya dalam 12 tahun. Terus di tahun 2015 ada karyawan dia yang bocorin rahasia bahwa hasil tes internal nggak akurat dan banyak kesalahan. Ditambah lagi banyak customer yang komplain, salah satunya karena hasil tes bilang kena sindrom autoimun. Padahal pas cek di rumah sakit ternyata nggak ada. Theranos dituntut oleh banyak pihak dan perusahaannya nilainya langsung drop ke nol seketika. Elizabeth juga terancam penjara 20 tahun. Guys, kalian tahu nggak kalau pendiri dari Apple itu sebenarnya ada 3 orang? Yang kebanyakan orang tahu itu pendirinya hanya 2, Steve Jobs dan Steve Wozniak. Ada orang ketiga yang memegang saham 10% dari awal, namanya Ron Wayne. Tapi nggak sampai 2 minggu sejak Apple berdiri, dia jual sahamnya ke Steve Jobs dan Steve Wozniak senilai 800 dolar. Yang dia nggak sangka itu adalah Apple tumbuh dengan pesat dan valuasinya sekarang hampir mendekati 2 triliun dolar. Jadi saham yang dia jual dengan 800 dolar itu sekarang bernilai miliaran dolar sebenarnya. Ketika ditanyakan tentang ini, Ron mengaku tidak menyesal karena di saat itu ia ada pertimbangan sendiri. Dia umurnya sudah 40 lebih dan dia juga sudah punya tanggungan. Selepas dari Apple, Ron melanjutkan karirnya sebagai teknisi. Dan kemudian ia memulai bisnisnya sendiri dengan membuka toko jual perangko dan juga koin langka. Pelajarannya adalah jangan takut mengambil risiko. Satu kesempatan bisnis yang kita lewati, mungkin nilainya bisa sangat besar di kemudian hari. Guys, kalau kalian ingin tahu contoh bagaimana pebisnis melihat peluang, kalian harus tahu cerita dari orang ini.
Ini nih guys, namanya dia Bernie Ecclestone. Dia itu CEO dari Formula One Group, perusahaan di industri balap mobil. Nah, suatu ketika dia lagi jalan di jalanan, terus dia didatengin sama sekelompok orang. Dia digebukin dan juga dirampok. Nah, dia digebukin sampai jadi kayak begini nih guys. Matanya satu bonyok yang sebelah kanan nih. Nah, terus dia di saat yang bersamaan juga kehilangan jam tangannya dia, merek Hublot, senilai hampir 4 miliar rupiah. Nah, di saat itu dia nggak bersedih, dia malah suruh orang foto muka dia, terus dia kirim ke CEO Hublot yang dia kenal. Terus dia bilang, ini adalah kesempatan emas untuk beriklan. Lihat apa yang akan dilakukan orang-orang untuk Hublot. Akhirnya Hublot setuju dan muka dia dipakai di dalam iklannya Hublot. Gara-gara ini pendapatan Hublot naik, dan ini efek ke F1 karena Hublot itu sponsornya F1. Ecclestone jadi bintang iklan, terus nama F1 juga jadi viral dalam berita ini. Ditonjok aja bisa jadi peluang guys. Guys, bagi kalian yang pebisnis, wajib untuk tahu cerita dari founder Victoria's Secret sebagai pembelajaran. Ini nih guys foundernya, namanya Roy Raymond. Umur 30 tahun, dia pinjam uang 80.000 USD dari bank dan keluarga untuk mulai bisnis Victoria's Secret. Di umur 35 tahun, dia jual perusahaannya senilai $1 juta ke pebisnis lain. Di umur 37 tahun, dia bikin bisnis baru segmen anak-anak dengan sebagian besar dari uang yang didapat tadi. Di umur 39 tahun, perusahaannya bangkrut. Dia sampai menjual rumahnya karena hutang bank. Terus di umur 46 tahun, akhirnya dia memutuskan untuk bunuh diri lompat dari jembatan Golden Gate. Nah, tragisnya di saat ia meninggal di tahun 1993, Victoria's Secret bernilai di atas $500 juta. Ini dia jual cuma $1 juta sebelumnya. Terus di tahun 2019, Victoria's Secret bernilai di atas $10 miliar. Dua pembelajaran. Jangan terlalu cepat jual bisnis kalau memang masih bisa berkembang. Sukses sekali belum tentu sukses 2 kali, jadi tetap harus manajemen uang kalau mau bisnis lagi. Diingat ya guys.